Sebenarnya tidak ada yang salah dengan situasi ini, tapi batin ini seringkali bergejolak sendiri. Tatapanku tak sengaja tertuju pada pintu ruangan Ibu Faridah yang sedikit terbuka. Di sana, aku melihatnya sedang duduk di tepi sofa dalam, merapikan rambutnya yang masih hitam legam. Apa aku sama mama mertua saja ya? Dia masih begitu cantik, kulitnya mulus, dan perawakannya sangat bagus untuk wanita seusianya. Bisik batin kecilku yang mulai melayang kemana-mana. Aku mencoba membuang pikiran itu, tapi aksi nyataku justru membawaku melangkah menuju dapur untuk mengambil minum melewati kamarnya. Ibu Farida menyadari kehadiranku. Ia menoleh, memberikan senyum yang sangat teduh namun terasa begitu manja di mataku. "Yono, belum tidur, Le. Sini sebentar, tolong Mama," panggilnya dengan suara yang sangat lembut. Sebuah panggilan yang langsung mengunci langkahku tepat di ambang pintunya. "Yono, kok cuma berdiri di situ? Sini masuk, tolong Mama sebentar, Nak," ucapnya dengan suara yang begitu empuk dan manja. Ruangan terasa begitu hangat dan privat. Ia mengelurkan botol lotion itu padaku. "Tolong usapkan di punggung Mama, Le. Mama sulit menjangkaunya. Kulit Mama rasanya kering sekali malam ini," bisiknya sambil memutar tubuhnya membelakangiku. Aku menelan ludah. Tanganku yang sedikit gemetar mulai menyentuh kulit punggungnya yang terasa sangat dingin namun lembut luar biasa. Suka sama suka ini seolah mengalir lewat setiap usapan jemariku. Tidak ada kata saling menyalahkan, karena di sini hanya ada aku yang butuh sandaran dan dia yang butuh perhatian. Gerakan terapi yang kuberikan pada bahunya perlahan melambat saat Ibu Farida memutar tubuhnya dengan sangat anggun, membuat posisi kami kini berhadapan di atas kursi panjang yang empuk. Ia menatapku sangat dalam, tatapan seorang wanita matang yang menyimpan sejuta kerinduan yang selama ini ia kunci rapat di balik wibawanya. Di detik itu, aku tersadar bahwa getaran ini bukan hanya milikku sendiri. Ternyata Mama mertua memberikan isyarat yang sangat nyata melalui keheningan ini. Mama mau." Ibu Farida tidak langsung menjawab. Ia justru meraih telapak tanganku. "Mau apa, Yono?" Tanyanya balik dengan nada yang sangat panja. Sebuah pancingan yang membuat keberanianku sebagai lelaki bangkit seketika. Aku sempat gugup. Nafas ini terasa berat untuk sesaat. Itu mah, terapi batin yang lebih dalam yang bisa menghapus sepi kita berdua," jawabku akhirnya sambil memberikan aksi nyata dengan menggenggam erat jemarinya. Mendengar itu, Ibu Farida tidak menjauh. Ia justru menghela nafas panjang seolah beban berat di pundaknya luruh seketika. "Kalau itu yang kamu inginkan, Mama pun tidak bisa berbohong lagi, Yono. Di rumah ini terlalu berat jika harus dirasakan sendirian," rintihnya saat lirih. Di detik itu, semua keraguan di batin kami runtuh tanpa sisa. Kami berdua luluh dalam sebuah perasaan yang sama. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang status kami di rumah ini. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang haus akan perhatian di tengah dinginnya malam. Aku tidak lagi sekadar memberikan terapi di bahunya, melainkan sudah melingkarkan lenganku dengan sangat kokoh di pinggangnya yang masih terasa ramping. Ibu Faridah tidak sedikit pun menarik diri. Ia justru membiarkan jemarinya yang lentur masuk ke sela-sela rambutku, menarikku dalam sebuah kedekatan yang sangat dekat. Aku membimbingnya untuk bersandar sepenuhnya pada sandaran kursi yang empuk, sementara aku tetap mengunci tatapannya dengan penuh kewibawaan. Ibu Farida sedikit mendongak, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca karena haru. "Yono, sudah lama sekali Mama tidak merasa seperti ini." Aku tidak bisa menyalahkan satu sama lain atas apa yang terjadi malam ini. Aku memberikan sentuhan-sentuhan kecil di pipinya yang mulus dengan ibu jariku. Sebuah aksi yang membuatnya semakin pasrah dalam dekapanku. Di dalam ruangan yang sunyi ini, kami benar-benar tenggelam dalam sebuah ritme yang sangat harmonis. Malam kian larut, dan ruangan tengah yang temaram itu kini hanya menyisakan deru napas kami yang semakin berat. Ia sempat tersentak kecil, namun sedetik kemudian tangannya justru melingkar erat di leherku.
Sebuah balasan yang sangat jujur bahwa ia pun menginginkan terapi ini. Kudekatkan wajahku ke telinganya, memberikan embusan napas hangat yang membuatnya sedikit menggigil. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana kami berdua tenggelam dalam pusaran rasa yang begitu hebat. Sebuah pengabdian raga yang sangat tulus dan tak terlupakan. Malam itu, jam di dinding rumah temanku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di tengah riuhnya gelak tawa teman-teman dan kepulan asap rokok, pikiranku sama sekali tidak berada di sana. Fokusku pecah, batin ini terus melayang ke sebuah ruangan sunyi di rumah, membayangkan sosok Ibu Farida yang mungkin sedang menatap kosong ke arah pintu. Tiba-tiba, ponsel di saku celanaku bergetar kuat. Sebuah pesan singkat masuk, menghujam langsung ke pusat sukmaku. "Yono, kamu belum pulang. Mama nunggu loh. Sudah malam nih. Mama butuh terapi lagi." Tanpa pikir panjang, aku segera berpamitan pada teman-temanku, memacu motor dengan kecepatan penuh menembus dinginnya angin malam demi sebuah aksi nyangka yang sudah menanti di rumah. Begitu sampai, rumah terlihat gelap. Hanya lampu ruang tengah yang menyala remang. Aku melangkah masuk dengan sangat perlahan. Ternyata, Ibu Farida sudah menungguku di kursi panjang dengan daster sutra warna krem yang sangat anggun. Begitu melihatku, ia berdiri dan langsung mendekat. Tanpa banyak bicara, ia meraih tanganku, menuntunku untuk duduk di sampingnya. "Kok lama sekali, Le? Mamah kedinginan nunggu kamu," bisiknya sambil menyandarkan tubuhnya yang hangat dan wangi melatinya. Kudekatkan wajahku ke telinganya, memberikan embusan napas hangat yang membuatnya sedikit menggigil di dalam pelukanku. Aksi ini membuat suasana semakin dalam dan larut. Di ruangan yang sunyi ini, aku membuktikan bahwa seorang Yono mampu memberikan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana kami berdua tenggelam dalam pusaran rasa yang begitu hebat. Pikiranku sudah melayang kemana-mana saat Ibu Farida mulai memejamkan mata, menikmati setiap inci perhatian yang kuberikan. Malam yang semakin larut ini justru menjadi awal dari sebuah penyatuan rasa yang kian mendalam, membuktikan bahwa panggilan nunggu tadi adalah sebuah isyarat bahwa hatinya memang sudah sepenuhnya milikku. Malam sudah mencapai titik paling sunyi, di mana suara jangkrik pun seolah enggan mengganggu privasi yang sedang tercipta di ruangan tengah itu. Aku, Yono, tidak lagi merasakan jarak antara aku dan Ibu Farida. Kami sudah benar-benar larut dalam sebuah harmoni rasa yang luar biasa. Dengan penuh kewibawaan, aku mengangkat sedikit tubuhnya agar ia bisa duduk lebih nyaman dalam dekapanku, sementara ia melingkarkan lengannya yang halus di pundakku dengan sangat erat, seolah mencari perlindungan yang paling dalam. Aksi nyataku kini semakin fokus. Aku mulai memberikan terapi kasih sayang yang lebih intens. Jemariku bergerak perlahan menelusuri setiap garis di punggungnya yang tertutup daster satin halus, memberikan tekanan-tekanan lembut yang membuatnya terus menyandarkan kepala di bahuku. Ibu Farida tidak lagi berusaha menahan diri. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menikmati setiap inci perhatian yang kuberikan. Pikiranku sudah melayang kemana-mana saat merasakan kelembutan kulitnya yang sangat terawat dan aroma melati yang kian memabukkan indera penciumanku di tengah ruangan yang remang ini. Suka sama suka ini membuat suasana menjadi sangat hangat, mengalahkan dinginnya udara malam yang menusuk. Aku mendekatkan wajahku, merasakan helai demi helai rambutnya yang halus menyentuh pipiku. Tanpa kata-kata, aku memberikan sebuah sentuhan lembut di keningnya, sebuah simbol pengabdian raga dan batin yang sangat tulus. Ibu Farida merespons dengan sebuah desahan manja yang sangat jujur. Ia menarik nafas panjang seolah seluruh bebannya sebagai wanita yang kesepian luruh begitu saja dalam dekapanku. Kami berdua benar-benar tenggelam dalam pusaran rasa yang begitu hebat.
di mana status menantu dan mertua sudah benar-benar lebur dalam sebuah hubungan yang sangat privat. Di tengah keheningan itu, aku membimbingnya untuk benar-benar larut dalam kebersamaan ini. Tanganku terus bergerak memberikan kenyamanan, sementara ia terus memberikan respon yang sangat berani dengan cara menyembunyikan wajahnya di dadaku, menghirup aroma tubuhku dengan penuh kerinduan. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang terlontar. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang menuntaskan dahaga kasih sayang di saat dunia luar sedang tertidur lelap. Malam itu, di ruangan yang sunyi ini, aku dan Ibu Farida telah mencapai puncak harmoni yang paling indah. Sebuah rahasia batin yang akan kami simpan rapat di dasar sukma yang terdalam. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya tipis yang perlahan menembus sela-sela jendela ruangan tengah. Aku, Yono, masih terduduk diam di tempat yang sama, merasakan sisa-sisa kehangatan yang Ibu Farida telah kembali ke ruangannya dengan langkah yang sangat ringan dan senyum yang tak lagi menyimpan beban. Di rumah besar ini, semuanya tampak kembali normal bagi mata orang luar. Namun bagiku dan Ibu Farida, ada sebuah dunia baru yang baru saja kami bangun bersama. Sebuah kejujuran batin antara dua jiwa yang selama ini terperangkap dalam kesepian masing-masing. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang tersisa di antara kami. Yang ada hanyalah sebuah janji bisu yang terikat kuat lewat aksi nyata dan perhatian yang sangat dalam semalam. Pikiranku masih melayang, membayangkan betapa indahnya harmoni yang tercipta saat dua hati yang haus akan kasih sayang akhirnya bertemu dalam sebuah frekuensi yang sangat pas. Zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton. Kisah Yono dan Ibu Faridah ini menjadi bukti bahwa di balik sunyinya sebuah rumah selalu ada getaran yang menanti untuk dibangkitkan. Terima kasih telah setia menyimak hingga bagian akhir. Simpanlah rahasia ini rapat-rapat di dasar sukma Anda, seperti kami menyimpan rahasia di rumah besar ini. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh getaran selanjutnya, di mana setiap bisikan adalah doa dan setiap tatapan adalah janji yang takkan pernah padam. Saya Pai pamit undur diri, selamat melanjutkan hari Anda dengan penuh kehangatan dan rahasia indah yang menanti untuk dijemput.